Selamat datang kembali di Out of the Box, segmen terbaru dari Box to Box Football Show. Dan kalau kemarin kita episode pertama kedatangan teman saya juga, ada Bang Valen Jebret. Dan di episode kedua saya kedatangan, gue lagi lumayan sering ketemu dia dalam 5 bulan terakhir ini. Setidaknya seminggu sekali lah ketemu dengan beliau. Yang dimana gue berpikir, wah ini orang galak, ternyata tuh tidak ya. Dan gak kelihatan dok, kan kameranya di gue. Langsung kayak kita persembahkan, ini dia Dokter Tirta. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Gimana? Iya, glory Liverpool. Lagi happy dok ya? Enggak, kita mencuri 1 poin dari Emirates. Happy berarti? Happy banget. Satu poin berasa menang? Berasa menang karena tuh timnya lagi dark system. Dark system? Kenapa? Kemarin entah kenapa Liverpool nggak tahu ada yang aneh aja permainannya jelek banget. Permainannya jelek banget. Oke. Pemainnya jelek banget. Rate lo nge-rate pertandingan Liverpool lawan Arsenal kemarin di Emirates tuh berapa? 1-5 deh? 5 itu jelek banget itu. Dan kan begitu si Kiwior masuk baru kita bisa ngegolin lagi. Jelek banget. Aku nggak tahu apa yang salah sama Arsenal. Arsenal juga jelek tapi kayaknya karena pemainnya nggak fit. Tapi Liverpool lebih jelek dari Arsenal. Untungnya kita bisa 1 poin. Alhamdulillah. Dan itu pun gara-gara Kiwior masuk, Saka keluar, sama satu lagi tuh pemain barunya, nggak tahu Arsenal masih muda, yang diacak-acak sama Nunes tuh, Lewis Kelly ya itulah itu baru kita bisa lumayan 2-2. Ya, tapi kemarin juga pas golnya salah, lu mesti ngelihat gerakan salah nusuk ke dalam, menarik 2 pemain Arsenal ngebut ngejar dia. Si Nunes yang narik. Tapi kan Nunes kan ke lebar ke kanan. Kanan, Salahnya iya. tuh masuk ke dalam. Dan Iya. kalau lihat replaynya tuh, salahnya tuh beneran narik 2 pemain Arsenal ngejar dia. Iya. Kita ngebuat Nunes agak sedikit ngelebar, tapi emang udah telat semuanya dan akhirnya 2 sama. Tapi itu Kiwior yang ketarik. Iya. Coba itu Timber atau satunya tuh siapa, Gabriel kayaknya nggak ketarik tuh. Tapi itu menurut lo hasil yang fair. Fair banget karena Liverpool lagi dark system banget dan si Arsenalnya memang lagi cedera semua, jadi kayak ya nggak apa-apa, itu bagus buat kedua tim. Happy lah ya. Happy di Emirates loh. Dan Di ini Emirates. ya tapi di Anfield kayak 4-0. Wey, tapi dok ya kan ini pasti Dan apalagi merah satunya kayak sampah. ya. Gue tuh kalau sama dia gue tuh nggak pernah ngebahas itu yang merah yang itu ya. Tuh tiba-tiba dia mancing keributan. Nah dok, nih pasti pertanyaan orang banyak banget nih dok nih. Kan kalau misalkan dibilang seumuran lu sekarang ini kan udah 30 something lah ya. Dimana seharusnya dari kecil kalau ngelihat dari umuran lo harusnya lu dukungnya Man United karena lo tuh lagi jago-jagonya. Ya kan? Iya kan? Iya kan? Umur segitu dukung MU. Ya kenapa lu, kan waktu itu Liverpool lagi jelek-jeleknya. Di mana-mana pada waktu 2005, pada waktu itu aku umur 14 tahun. Yang aku lihat pertama kali apa? Comeback-nya Liverpool lawan AC Milan. Udah, semua anak saat itu pasti ada alasan kenapa dukung Liverpool. Comeback-nya luar biasa. Iya, gue tahu luar biasa. Gue juga menonton saat itu. Ya wajar makanya. Tapi kan sebelum itu kan United beneran lagi merajalela lah sampai akhirnya Ferguson cabut lah. Iya betul, tapi cuma di Liga doang. Kan di Champions menang 2 kali. Cuman Ayo 1999 ya 19 sama 2028 kan aku masih umur 8 tahun. Iya, tapi maksud gue kan di umuran segitu ketika lo umur 30, karena teman-teman gue rata-rata ketika yang seumuran gue itu pasti dukungnya kalau nggak Man United atau nggak Arsenal. Arsenal masih wajar, papaku dukung Arsenal. Tapi kalau MU nggak mungkin. Nggak mungkin. Saat itu kita nggak dukung MU, apalagi gimana lihat nggak begitu gimana ya. Memang saat itu comeback-nya luar biasa, tetap yang 3-0 3-3 itu. Iya, itu Kalau yang 11-9 karena aku nggak lihat karena masih umur 8 tahun. Iya. Saat itu masih dukung Lazio malah aku. Lazio tuh waktu itu berarti ini ya, Pas zamannya 98 sampai 2000 pas ada Lazio juara. Sven-Goran Eriksson ya. Terus dia juara Piala Winner, Jago tuh. Piala Super ngalahin United di itu kan. Jadi aku malah dukung pertama kali Lazio, makanya punya tasnya Lazio, jersey-nya zaman anak kecil Del Monte. Nah, itu punya. Baru Jersey-nya dukung Liverpool, udah hilang. Mahal tuh sekarang dok padahal. Waktu itu cuma cepek. Iya, Sekarang cepek juara pada waktu itu. Pada waktu itu kan juara di 2000 kan. Iya, Nah, habis itu baru terus yang nyarin kan Dik doang. betul. Nah, udah habis itu baru yang 2005 2004-2005 nonton yang Liverpool, baru dukung Liverpool, Lazio Liverpool. Nah, pertanyaan gua kan lu kan berarti kan gini, kalau di Jakarta mungkin mendapatkan merchandise tersebut gampang lah ya. Tapi kan lu tumbuh besar di Karanganyar, sekolah di Solo, terus kuliah di Jogja. Lu bagaimana caranya untuk mendapatkan untuk mendapatkan merchandise itu? Gak tahu ya, tiba-tiba bapak aku saat itu ngasih aku backpack Lazio. Aku nggak tahu tuh dapat di mana. Tiba-tiba dikasih memang official. Kayak gitu. Kayak seperti aku nyekokin anakku, tiba-tiba dia tak kasih jersey Liverpool ori aja. Dan memang Liverpool, anakku tuh sebenci itu sama MU. Itu beneran. Kenapa? Apa yang ngebuat anak lu benci banget sama MU?
Karena aku ngeliatin semua highlight kekalahan MU. Tak lihat ini highlight nih. Bayangin sesampah ini tim sampai tim macam apa katanya. Iya Pak Kak, katanya tim keren tapi dibabat 7-0. Cuman Tapi anak lu dukung apa sekarang? City Liverpool. Enggak, kalau yang pertama Liverpool. Tapi yang Liverpool dia punya 2 tim, satu Liverpool tapi kalau di PS dia pakai Madrid, makanya dia agak gitu. Nah, yang kedua dia pakai Barca tapi terjebak di Barca Messi. Jadi pas kemarin kalah 4-0 dia dibully saling membuli. Tapi anakku memantau. Oke. Iya, dia main futsal sama bola juga. Sama bola. Iya. Anak lu teriak-teriak sama kayak lu gitu enggak? Iya, Kalau sama. emosi. Setipe. Setipe. Pas kemarin pas main futsal dia kan posisi bertahan ya. Bertahan sama depan juga. Itu 3 orang digaprak, Pak. Sampai ditegur sama gurunya. Kata papa bola boleh lewat, orang enggak. Terus aku dipanggil, Pak Tirta kalau main enggak kayak gitu lah. Ya tapi kan wajar. Terus kan sama-sama nonton kan, orang tua murid. Anakku lewat di tackle tapi enggak ditendang, tapi tackle clean gitu loh. Tapi memang nyasar orang juga. Terus bapaknya mau marah. Football man. It's football. Terus habis itu tiba-tiba dia bilang, "Pak minta sepatu ada poolnya." Udah beli Ortus, beli di Ortus terus dapat pool terus main terus. Sampai sekarang. Iya, terus cita-cita aku pengen jadi pemain bola. Oke, sip. Lu mendukung gak dia main bola? Ya enggak apa-apa, ya jangan. Kenapa jangan sih? Enggak, kamu masih kartu merah pertama kamu. Jangan. Ya kalau misalnya masa depannya di situ dok. Tapi zaman sekarang pemain bola beda sama kita lah. Ketika kecil itu kan untuk jadi pemain bola lu nggak ada sampingan lain. Kalau sekarang kan jadi influencer bisa. Iya tapi jangan dulu deh, jangan. Dengan gaya permainan gitu tak lesin SSB dulu ya. Nekelnya bener, ngopernya bener. Tapi ya itu, kalau kerebut digaprak semua. Tapi itu sama kayak gue dok. Gue dulu pas SD tuh dari kelas 3 SD sampai kelas 6 gue main tenis. Gue main tenis di sekolahin tenis sama yang almarhum yang putri gue. Terus? Tapi gue nggak suka karena nggak. Kalau menurut gue, karena gue lahir besar di Ciledug ya, kayak nggak ada pukul-pukulan gitu loh dok. Anjur, lu mau pukul-pukulan apa mau ini mah mau melampiaskan kekesalan sama orang tua itu. Dilampiaskan ke temennya ini masih. Enggak dong, kalau main tenis kan lu individual ya. Kan lu ketika ada pace cepet tak terus berhenti ngambil bola lama. Menurut gue tensinya tuh menurun di situ. Kalau main bola kan lu beneran Ya, main betul. bola, main basket beneran pace-nya cepet tuh. Lo ngejar bola, terus misalkan lu body contact. Kalau menurut gue bermain tenis itu, kenapa gue pas kecil gue, aduh ngapain sih? Kayak lu tuh, kayak ketika lu udah dapet poin, lu tuh diem. Ngapain sih? Kayak gitu loh, kayak, dan kan ketika lu dapet poin, maksudnya adrenalin dong. Iya benar. Adrenalin, Okay. lalu lu berhenti ngambil bola lagi, kayak, aduh terlalu elegan nih, nggak bisa gitu, terlalu warga gue masalahnya. Gak tuh kayaknya lu karena gak bisa mukulin lawan lu pakai raket itu. Kayaknya gitu sih dok. Lu suka kekerasan ya? Bahaya ini. Kagak dong, gue kemana akhirnya 2 pekan lalu coba main paddle. Paddle tuh apa sih? Itu yang kecil, yang kayak tenis tapi kecil lapangannya, kayak squash. Pingpong. Campuran tenis sama squash. Pingpong. Enggak, beneran kayak Ada lawannya. Ada lawannya. Squash kan gak ada lawannya. Nah ini ada lawannya, lu Squash bisa lawannya mantul. kan lewat tembok itu. Iya, kan? lu bisa mantul. Lagi ngetren di Jakarta dok. Lagi ngetren, lu coba deh. Kita main paddle. Nah, gue juga sama. Gue kira bakal pace-nya cepat karena lapangan kecil. Nggak ada, udahlah tenis tuh sudah susah. Udah aku kalau mau belajar pun belajar tenis aku. Ya udah, jadi maksud gue gue juga gak dapet juga kayak berhenti ya. Misalnya lu lagi cepat nih pace-nya tak gitu. Terus tuh ternyata berhenti dapat poin, jadinya lu jadi pace-nya turun lagi. Kalau dari aku sih kenapa anakku bola itu karena ini namanya bener-bener gara-gara aku main PS. Main PS terus dia ngikutin kenapa Liverpool tanya, tapi dia lihat YouTube. Jadi pas kemarin 4-0 dia tuh nonton, wah Lamine Yamal itu dibahas di YouTube Pak. YouTube siapa anjir? Aku takutnya dia nonton YouTube teman-teman gue tuh. Jago tuh Pak, Box to box sih. Wonderkid itu 16 tahun Pak. Gak heran kalau dia ngegolin. Tapi memang Mbappe offset. Coba lihat Pak, umur segitu udah tahu offset. Offset nih, wah ini bener nih Pak, emang offset nih, emang buruk nih. Tapi kayaknya memang Madrid sekarang kehilangan Ronaldo banget Pak. Opoy. Opoy. Umur, lah itu makanya memang tapi efek bagusnya adalah dia main sama temannya terus dan mainnya sama kelas 4 kelas 6. Jadi menurutku depends ngarahinnya gimana dan suka bola. Tapi memang ada dia paling benci sama MU Brasil. Kalau yang kedua paling suka sama Barca dan tidak ada dua-dua. Ya sekarang bayangin ya, aku ngeliatin highlight lihat MU.
7-0, 3-0, 0. Bodoh kan? Emang bodoh. Nah, gitu. Ya gimana Terus ya? dia masih tanya, Pak tapi teman Alfa ada yang pakai jersey MU terus kalau futsal. Nah ini lucu nih. Kan Al-Azhar kan futsal lah kita. Set. Beneran anak itu pakai jersey MU terus. Dipaksa coy sama bapaknya. Makanya aku nge-tweet kemarin. Iya gue tahu. Karena tuh aku lihat sendiri yang pas main futsal ada 2 anak pakai jersey MU. Tak tanyain dong anaknya, kamu tahu nggak timnya kalian? Tahu om, tapi dipaksa papa pakai om. Oh yaudah. Enggak, tapi emang iya, emang iya. Jersinya ori loh. Iya. Atas sampai bawah MU loh. Iya, tapi menurut gua kalau misalkan anak kecil, anak SMA atau anak SD, menjadi fans MU aja udah aneh menurut gua. Karena zaman sekarang kalah mulu ya. Kayak misalkan lu minimal City lah jadi fansnya. Ya minimal Arsenal, gue oke nggak apa-apa dia nggak trofi tapi menang tuh loh. Konsisten. Ini jelas bapaknya. Iya, Terus iya. alasannya kan ada nama bapaknya. Anaknya namanya nggak bisa ada sebut. Jadi lucu banget. Iya, pokoknya ada lah ya. Bapaknya tak ajak ngobrol. Ha. Kamu kok jahat banget anakmu kasih MU. Ya saya nggak mau jadi menderita sendirilah. Itu di futsal kalau nonton tuh pasti jadi ketawaan. Ya gimana? Ya bayangin yang lain pakai jersey itu Liverpool, City, yang Liverpool 7. Wah itu aku sukanya. Yang pakai jersey Liverpool itu 7. Salah semua, salah Alisson gitu kan. Yang pakai jersey City Madrid itu baik banget. Dortmund ada, Dortmund. Dan entah berantah ada yang Al Nassr banyak. Al Nassr, Inter Miami, Ronaldo sama Messi. Ada yang pakai jersey MU coy. Dan itu yang tim viewer loh. Yang kemarin. Bukannya sekarang coy. Tim viewer tuh yang di Bandai 7-0. Terus tulis saya itu aku saya bilang sama bapaknya nggak apa-apa. Nggak, dia seneng kok. Aku kan nggak merasa. Al coba tanya temanmu dulu. 3-0 loh kamu kalah. Terus anaknya ya papa yang maksa kok. Jadi buat orang tua yang menonton ini jangan loh maksakan anak Anda untuk jadi fans MU. Katanya, tapi nonton barengnya beneran MU semua. Memang aku ya udah berarti mungkin itu yang kurasakan ya nggak ada salahnya. Yeah. Cuman ini kan ini bayangin anak kecil masuk sekolah terus dibahas, bayangin lagi tongkrongan dan mereka udah paham bola kan. Kalah lagi 2-1. Wah, itu kalah lagi. Tapi SD itu ceng-cengan bolanya gawat sih. Ya aku nggak tahu ya kayak apa. Cuman diceng-cengin. Yang ngefans paling banyak tak akui City, Madrid, Inter Miami itu banyak. Iya, karena emang Asu langsung nyokot semut bajingan nih. Apa sih Ini sih Dok? sofa nggak pernah dibersihin ya? Baru minggu lalu dibersihin. Cokot semut cuk. Mana semut kagak ada. Ada aman lah. Kagak ada Dok. Nah, Cuman itulah aman. iya menarik sih kalau fan bapaknya emang fans Man United, jangan paksa anak kalian untuk suka MU juga deh. Mendingan lepaskan itulah. Jadi fans apa kayak kasihan ya Dok. Jadi aku ngerasa kayaknya wajar mungkin di era itu orang dukung MU semua karena lagi jago-jagonya. Iya, tapi sekarang ya udah gak jago-jago juga. Jadi boleh gak sih? Sekarang kayak anak kecil ganti mungkin dominannya ya kalau nggak City, Liverpool, Madrid. Nah yang kasihan tuh yang Madrid. Yang dibantai kemarin. Tapi memang betul Dedek Cules tuh banyak karena anakku yang kedua tuh dukung Barca. Dan kalau Barca kalah nangis. Yang bener Dok. Nangis. Aduh. Pure nangis. Jadi mungkin pas tantrum itu yang adu bacot itu hati-hati kawan-kawan ya. Yang Anda bisa emosi. Yang adu bacot tuh mungkin Anda ngelawan anak SMP, SMA ini. Oh yang di Twitter ya? Iya karena memang bener anakku yang SD aja pas Barca kalah yang musim lalu tuh nangis. Tantrum gak? Tantrum nangis. Terus lu nenanginnya gimana tuh? Syukur lu gitu ya, lagi. kita bully banget. Kalau yang kemarin itu contoh anakku yang pertama itu kan dia mau harusnya setiap Selasa tuh futsal tapi sakit. Itu pas dilarang futsal aja tantrum nangis. Ya, jadi bener. nangisin seragamnya. Ya. Nangisin nggak bisa main sama teman-temannya karena kan ya udah nggak bisa nangis. Tapi seorang dokter Tirta dengan apa namanya kalau orang Jakarta congornya nih kayak wow ngebacot banget. Ngelihat anak lu yang kayak gitu lu akhirnya nenanginnya gimana Dok? Apa lu Tak diemin. Lu diemin aja? Tak diemin terus habis itu udah puas ya. Udah puas ya. Udah Pak tetep pengen futsal ya udah keras kepala kan. Gak bisa. Sama ya. Gak bisa dibantah. Jadi akhirnya di satu fase tantrum kita biarin aja lah sambil makan aja udah setengah jam. Wah gila gak capek-capek. Itu kayak ngeliat diri sendiri gak sih Dok? Ya makanya aku gak bisa marah. Endingnya kemarin hari Rebunya. Nah enaknya bola tuh ini aku nggak tahu yang lain. Kenapa bola sama futsal tuh menurutku enak? Karena di depan tuh ada tanah gede. Kita tinggal pakai kita tinggal pakai sepatu buat gawang ala-ala udah beres. Bisa main sama teman-teman kampung. Nah itulah mungkin kenapa kalau sepak bola tuh disukain banyak anak kecil karena nggak ribet.
Gampang. kita nggak harus ke lapangan dulu. Kita bisa main depan rumah. Ah. Terus bisa main sama anak-anak yang lain bahkan lebih tua dari kita. Nah itu alasan mungkin akses lapangan inilah yang membuat kayaknya anak-anakku lebih suka bola. Ya karena zaman dulu lu main bola di komplek gue di lapangan tenis aja nyeker pakai gawangnya pakai sendal. Sampai sekarang kayak gitu? Ya selesai udah Masih, selesai. iya. Tapi ya itulah ciri khasnya orang anak main bola. Lu nyeker sampai kapalan berkali-kali juga Iya. santai aja. Berdarah kaki udah normal banget ya kan Iya, karena bener. nendang batu atau misalnya nendangnya nyeret lantai Iya, aspal gitu. Udah biasa banget. Sekarang gue nggak tahu kalau di Jakarta mungkin agak kurang karena lahannya tidak terlalu banyak. Lahannya sulit. Tapi ya. kalau kayak di Jogja kan anakku di Jogja berarti ya? Ya, Jogja. Masih kan? Masih kayak gitu? Masih sering kan? Dan lapangan futsal pun murah. Oh. Lapangan mini soccer yang mahal. Mini soccer kan pakai foto dok. Asu sih. Nih, Ini Dok. rasisnya ini Nih. loh. Futsal tuh lapangan murah. Begitu ada lampu sintetis tuh jadi mahal loh. Nih ya, Dokter Tirta tuh paling banget pengen ngecengin orang kalau main mini soccer pakai fotografer. Enggak, kalau jago tuh enggak apa-apa bang. Enggak, masalahnya tuh ada adegan aku tahu temenku. Nendangnya tuh meleset gitu. Jadi bola dioper, wus. Terus tiba-tiba update. Wah, fotonya tuh nendang gini. Terus captionnya tuh keren pakai lagu tuh Guns N' Roses. Terus aku bilang, Sugi aku tahu ki meleset ya. Ya namanya juga aksi dok, itu kepuasan batin mereka. Aku pernah sekali kayak gitu, terus kayak tak archive, malu aku. Ya kan tapi sama kayak lu lagi lari di foto. Sama dong. Ya tapi kan lari beneran aku ada datanya, lari beneran dan bukan lari 100 meter terus pulang enggak. Karena dia lari beneran, malu kan kalau kita lari 100 meter di foto berat pulang. Nanti jadi gibahan ketahuan. Kalau ini soccer tuh kayak bisa template gitu loh. Ya tapi itu kan kepuasan batin dok. Terus komennya juga template lagi. Siap abangku, mantap abangku, api-api. Manyala abangku. Aduh, tapi kalau yang jago beneran tuh nunjukinnya video. Ya. Yang jadi video kayak gini, gol, Gue juga ada, gol video gue juga ada dok. Iya, tapi lapangan besar aku nggak berani. Oh iya, nih mungkin Dokter Tita bisa menjelaskan alasan lo kenapa memilih untuk tidak main lapangan besar di usia yang mungkin sudah lagi muda dok. Misalnya lo ada ini nggak info-info? Karena kalau dari aku sendiri, ini kan edukasi kan. Edukasi. Jadi kalau dari aku kenapa aku menghindari lapangan besar di usia sekarang? Karena kerjaanku tuh di hari biasa udah berat. Jadi karena aku tidak bisa meninggalkan kerjaanku yang 9 to 5 yang berat itu, otomatis aku hanya bisa main itu antara pagi banget atau sore ke malam. Oke. Otomatis stresku udah tinggi. Betul. Nah karena stresku tinggi dan menurutku sepak bola lapangan besar itu olahraga yang membutuhkan effort yang sangat besar. Yang ngomong bukan aku, Bang Haji kemarin. Iya. Di Spek Bola, Bang. Ismail Sofyan. Iya, Bang Ismet itu, Bang Haji Ismet sudah bilang memang olahraga sepak bola itu effortnya sangat besar. Apalagi kalau lu ambisius. Nah, dikarenakan seperti itu, aku sekarang mengincar yang lapangan lebih pendek. Kalau nggak basket, ya mini soccer. Karena begitu lapangan pendek, kita sering fast break, istirahat 10 menit, keluar. Nah, kalau lapangan gede itu 30 menit, 40 menit, satu babak. Konstan terus ya. Dan aku capek seharian, itu resiko. Satu-satunya kemungkinan aku weekend. Nah, weekend selalu full dan berat kan. Nah, beda sama kalau kita lari atau nge-gym, sejam beres. Dan itu bisa ngatur pace. Bola nggak bisa. Makanya karena aku sadar diri, kerjaanku harian berat, aku menghindari lapangan besar, ganti lapangan kecil. Daripada nanti aku mati konyol, sakit jantung kan. Dan itu atlet juga banyak, bukan. Iya, udah banyak lah ya. Piala nggak dapet, guling. Nah, betul juga. Karena orang-orang yang kenapa pas main bola itu, pas lapangan gede, itu karena kerjaan hariannya yang berat. Ditambah fisik yang kayak gitu Iya, lagi. kalau sadar diri harian itu kerjanya udah berat, ya pas lapangan gede jangan ngepus. Santai aja. Terus orang bilang, Dok ya jangan ngepus. Gak bisa kalau saya gak ngepus tuh. Betul. Pasti aku posisi itu CB. Iya kaki orang digaprak sama dia, males gue juga mainnya. Dan betul CB, beler-beler ya itu, beler-beler. Kalau gak CB DMF. Nah itu kerjanya gaprak kaki orang nih. Iya gak bisa lewat memang. Nah otomatis kan aku akan sering duel lawan penyerang lawan kan. Nah itu aku gak bisa kalau nggak ngepus nggak bisa. Nah yang bisa tuh kalau nggak futsal, mini soccer, basket bisa aku fast break. Nah itu biasanya 20 menit, 30 menit ganti ya. Iya main happy-happy aja kan. Main happy gitu. Ya, kita nextnya mini soccer kita ajak Dokter Tita main ya. Kawan-kawan. Tapi kalau teman-teman mau lapangan gede ya nggak apa-apa. As long memang dia sudah biasa dan kerjaan hariannya itu nggak begitu berat. Iya. Dan masih di bawah 30 ya. Semakin tua kerjaan harian harus jadi patokan. Nah, kan lu bilang gue kemarin pas nanya jadwal Dokter Tirta dikirimin tuh Google Calendar dia. Buset, nyelipinnya mantep. Nyelipinnya Bener kayak, ya. Dan itu bukan kerjaan podcast loh. Yang paling berat tuh menurutku adalah kerjaan di perusahaan, toko, klien, terus konsultan tuh menurutku lebih berat daripada kita sharing kayak gini. Berat. Nah,
apa sih dok yang memutuskan lu untuk tidak menjadi dokter praktek gitu? Maksudnya ini orang pasti banyak yang penasaran. Oh, Lah lu kan dikenalnya sebagai dokter nih, dokter Tirta. oh. Tapi lu ternyata sekarang lu fokusnya di bisnis, kasarnya gitulah. Nah, Konsultan semuanya. Iya, karena orang tuh kan menganggap bahwa tugas dokter tuh di Indonesia terpaku pada pasien ya. Mhm. Padahal kalau kita di kuliahku, aku diajarkan tugas dokter tuh ada 4 pada dasarnya. Ya, yang pertama tuh ada prevensi, promosi, ya terus kuratif sama rehabilitasi. Jadi yang menyembuhkan dan rehabilitasi adalah tugas yang terakhir. Oke. Nah, orang yang sudah praktek dan ngurus pasien itu akan terpacu pada pasiennya, subsentrik banget Oke. gitu. Mau dia dokter umum atau dokter spesialis, Ah. dia tidak akan bisa ngurus perusahaannya. Oke. Padahal kalau kita dokter bekerja ngurus pasien, kita kan bekerja di perusahaan, health facility care kan. Iya, iya. Ya karena dia ngurus pasien, dia nggak akan bisa ngurus perusahaannya. Iya. Nah dari aku semester 1 kuliah, aku udah melihat bahwa kayaknya itu diajari di semester 2. Kita mainnya blok, jadi di semester 2, 2 bulan terakhir di semester 2 tuh diajari bahwa ada kita mengurusi facility care. Oke. Nah di situ aku udah lihat kayaknya aku yang kalau semua aku berpikir saat itu cara bodoh ya umur 18 tahun kuliah, aku mikir kalau semua orang ngurus pasien, siapa yang ngurus dokternya? Akhirnya lu mengambil Itu jalur semester 1 aku mikir itu, semester 2 aku mikir kalau semua orang ngurus pasien, siapa yang ngurus dokter sebagai people-nya? Aku udah menentukan ini. Kalau sampai koas aku tidak menemukan happy di situ, aku akan memilih manajerial. Oke. Maka habis koas aku internship dong di IGD. Oke. Ternyata happy di IGD, ngurus kegawat daruratan, darah, terus jahitan. Sadomasokis nih dia bang nih. Enggak, tapi memang enggak itu tuh kayak di satu sisi aku enggak tremor. Oke. Aku lebih tremor ngurusi bayi dari ya, susah. Pasien tersulit menurutku tuh pasien bayi karena orang bayi itu nggak bisa ngomong, Oke. nggak bisa ngomong, nggak bisa didefinisikan dan kita harus benar-benar salah dikit ekspektasinya terlalu tinggi. Nah, tapi kalau kegawat daruratan itu kayak feeling udah tahu semua apa yang harus dilakukan, SOP dah hafal. Tapi ternyata kembali lagi aku melihat banyak dokter-dokter sejawat temanku itu under pressure. Kayak konflik interprofesi, konflik antar profesi, banyak dokter yang secara psikologis tertekan, bolak-balik psikiater tuh banyak. Oh banyak. Banyak temanku banyak. Yang bener dok. Banyak. Dan ini beneran banyak yang bolak-balik psikolog sama psikiater karena jam kerja terlalu tinggi, ini working hour, jarang pulang, harapan terlalu tinggi, maintenance income, banyak banget. Ada yang dapat duit tapi nggak pernah ketemu keluarga. Jadi masalah psikolognya banyak. Jadi dari sini aku merasa pas aku masuk IGD, kegawat daruratan aku suka, triasa aku sampai ngambil ACLS, ATLS, aku ngambil itu semua. Pas ditawarin kontrak, aku malah memutuskan udah ngurus toko. Kayaknya passionku ngurus people-nya. Nah pas aku bisa ngurus people, aku 11 tahun kan ngurus toko Susan Care, tapi aku tetap ngambil soft course, aku memutuskan manajerial. Dan benar ketika aku ngurus manajerial di klinik, dokter-dokter yang pinter ini sering berdebat satu sama lain ketika menentukan treatment. Nah disitulah aku hadir. Oh penengah jadinya. Iya. Nah ini lu juga ngambil S2 jurusannya MBA, manajerial. Ya kan? Business management kan? Iya. Dan akhirnya, dan lu mungkin bisa kasih tahu, lu kan berarti punya klinik nih, klinik di Jogja berarti kan, yang Iya. pernah ngobrol sama gua kan? Iya. Itu klinik apa? Klinik kecantikan? Itu klinik, kita nyebutnya bukan klinik kecantikan, karena yang kerja dermatologis. Kita lebih nyebutnya tuh klinik kulit dan wellness, karena masalah kulit diatasi di situ. Dan itu sebenarnya sub brandingnya dari RS Happy Land, Rumah Sakit Happy Land, ada polikliniknya yang kita rebrand di sub pelayanannya di khusus dermatologisnya. Dan di situ kita yang meningkatkan bahwa kalau omset mau naik kita harus beli alatnya segini. Investasi alat berarti ya? Ya beli alat segini, SDM segini, fee segini, maka kalau alat segini ROI segini. Nah dokter kan nggak tahu ilmu itu. Betul. Dan kalau kita hire orang pengusaha non dokter, dia juga nggak akan bisa paham ROI kesehatan kayak apa. Ada beberapa advertising yang kalau di kesehatan tuh ada etikanya. Nah di situ aku masuk. Nah, makanya nggak banyak, ada nggak sih kayak orang orang yang profesinya sama kayak lu, dokter juga tapi ngurusin manajerial, maksudnya yang stipel sama lu lah. Ada kalau yang jurusannya Mars, manajemen rumah sakit itu banyak. Tapi dia segmentasi Mars tuh jarang yang nyentuh bisnis developmentnya. Tapi bisnis dokter yang MBA itu jarang. Rata-rata yang dokter MBA sekarang sudah jadi C-levelnya di beberapa di IDX Facility Care, kalian aku nggak bisa nyebut karena aku nanti takutnya promo. Jadi ada beberapa industri kesehatan yang di IDX di Indonesia Essence itu di Bursa Efek Indonesia. Itu kalau kita breakdown financial statement-nya, organisasinya, C-levelnya dokter yang MBA. Jarang yang dokter praktisi.
Ya, Karena kalau kita dokter praktisi jadi direktur, kebijakannya akan cenderung menguntungkan kita sebagai praktisi. Oke. Tidak akan menguntungkan praktisi yang lain. Heeh. Bias. Tapi kalau dokter yang manajerial, kebijakannya akan menguntungkan company. Oke. That's the reason why Menkes kita manajerial. Oke. Menkes kita kan orang Iya, perbankan. perbankan. Tapi Menkesnya dokter. Hmm, Kenapa Menkes yang manajerial? Karena aku tahu, karena yang difokuskan tuh company secara holistik. secara keseluruhan ya. Tapi berarti karena semua. beliau bukan orang kesehatan, maka sering konflik sama orang ID kan. Iya, pasti karena pasti ya gitulah. Karena orang perbankan pasti akan memandang dari entitas holistik revenue kan. Iya, betul. Sementara kalau orang dokter kan ada SDM-nya. Maka paling enak tuh sebenarnya ya cari dokter yang memang orang manajerial. Ya kayak lo gini berarti kan. Iya, itu harusnya. One of a kind ya. One of a- Menteri. gajinya dikit. Sumpah tugasnya menteri itu udah tugasnya banyak, gajinya menurutku nggak sebanding sama tugasnya. Dengan sekarang kan, Dok ya. Hah? Sekarang berarti bisnis itu total berapa banyak sih, Dok? Nggak bisnis. Jadi sebenarnya aku kerja sama orang kayak contoh, Nom tuh kan aku dirut, aku digaji. Digaji, dirut, terus habis itu Susan Care tuh mainly bisnis, cuman aku banyak berpartner sama orang. Oke. Bagi hasil kayak contoh, aku buka di Karawang, berarti aku bagi hasil sama orang Karawang. Yang bukan yang Iya, punya di Karawang. Karawang yang ngurus pajaknya semua. Oh, paham. Jadi kayak kita bagi hasil. Jadi secara kualitas aku bisa mengontrol, tapi secara growth akan pelan. Karena kan bukan franchise secara utuh. Iya, betul. Kalau betul, franchise kan pusat semua bodo amat. Ah. Kalau ini tuh bener-bener aku ngontrol satu-satu Oh, bagi hasil. Susan Care tuh emang bagi hasil. Gue kira tuh Iya, franchise lu. Enggak ada bagi hasilnya. Dan ini semua tergantung mitra kan. Kalau partnernya ikutan mikir, maju tuh pasti tokonya. Betul. Tapi kalau dia berpikirin autopilot, otomatis kan ya nggak diurus kan. Segitu aja. Iya, nggak beda sama naik-naik. franchise kan. Kalau Betul. franchise ya dibeli, auto udah. Nggak bisa, soalnya kalau franchise itu kelemahannya kalau di jasa, kita nggak bisa ngontrol quality control. Nah, itu yang sering jadi masalah ketika ada franchise kan. Iya, Ya, jadi franchise macam-macam. kita blow up brand, padahal ini franchise-nya nggak bisa nggak jaga key terus down. Itu sama kayak di health. Lo kan kalau ngeliat dari obrolan ini kan lo ya misalnya lo partneran dan lain-lain franchise. Apa kayak contoh franchise brandnya walaupun ya misalnya dibilang kayak Susan Care. Lo berkepikiran nggak ketika lo kepikiran nggak mau megang klub sepak bola gitu, Dok? Pernah ditawarin, cuman aku nggak berani karena sistem keuangannya nggak sehat. Itu aku langsung ngomong. Langsung gitu. Jadi ada beberapa satu tim basket, satu tim bola menawari. Terus aku bilang, financial statementnya di industri sepak bola tuh belum sehat. Oke. Kenapa? Gini, industri sepak bola itu hidup dari 3 hal. Yang pertama dari tiketing, Oke. yang kedua dari sponsor, Betul. yang ketiga hak siar. Udah 3 ini harus jelas sebagai seorang pengusaha ya. Iya. Kalau itu jelas aku masuk. Betul. Nah sekarang tiketing belum tentu. Kenapa? Ada lebih banyak pertandingan tanpa penonton. Dan ini mau hidup dari mana nih? Iya. Udah nggak jelas nih kan, tiketing nggak jelas. Oke, kita bisa hidup dari 2 sponsor. Wah sponsor ini banyak nih, sponsor banyak. Ada yang tank jerentek gitu kan. Iya. Oke, ini masih bisa dimainkan lah sponsor. Yang 3 hak siar. Ini berat juga. Masih banyak orang yang belum mau menonton dengan pay per view. Banyak banget. Banyak. Berarti Komplain. kita hidup cuma dari sponsor. Iya. Nah sementara tim bola itu operasional cost ya, fixed cost-nya nih, gaji pegawai, gaji pemain. Terus operasional sewa stadion, itu kan operasional. Variable cost-nya yang unlimited, tandang. Nah aku tuh dari dulu lebih suka, aku ya, bagi seorang pengusaha, aku nggak tahu kalau supporter ya, tapi bagiku, aku lebih suka Liga 1 tuh dibuat 2 format, Barat dan Timur. Oke dulu ya. Karena akan mengurangi operasional cost. Oke, bener. Bayangin Ya, yang dari paling barat harus transportasi ke paling timur. Aceh ke Papua Nah, gitu misalkan. Kalau aku sukanya bagi 2, Barat dan Timur. Jadi operasional cost-nya jelas. Oke. Sehingga mengurangi beban expenses dari masing-masing tim. Nah itu enak. Tapi kan nggak tahu. Kalau aku sebagai pengusaha, mungkin supporter pro dan kontra. Kalau aku seperti itu. Gitu. Jadi supporter yang mau away juga nggak berat. Bayangin supporter away dari misalkan dari Jakarta ke Papua kan berat. Mahal kan? Ya Lama berarti lagi. ya kita bagi Jauh. 2, Timur dan Barat. Nah nanti Liga 2-nya juga bagi banyak. Nanti yang ini mana gitu loh. Oh. Jadi bagi 2 gitu loh. Kalau misalkan sekolah sepak bola lu tertarik nggak? Misalnya kayak Oh tertarik. kecil Justru menurutku sekolah sepak bola tertarik. Cuman kebagi menjadi 2. Skala sepak bola sekarang target marketnya tuh kebagi 2. Kita teoritis ya. Iya, nggak Karena- apa-apa. Nggak apa-apa ya. Heeh. Kebagi 2. Jadi orang pertama orang yang pengen banget future-nya sepak bola. Oke. Jadi yang pengen menggantungkan hidup dari sepak bola. Jadi ya dia benar bertalent scouting. Kedua orang-orang yang kayak anakku. Yang Ya, main sekolah aja. SSB memang buat hobi, ngisi waktu luang dan punya privilege dari bapaknya. Nah jadi dua hal inilah yang menurutku
beda. SSB sekarang tuh bagus. Jadi ada banyak gitu kan. Kalau zamanku dulu kan ada Arseto Solo ya. Betul. SPB-nya bagus banget itu yang di Solo. Jadi kalau dari aku melihat dua hal inilah SSB itu bisa di-maintain dengan bagus. Nah cuman setelah SSB inilah scoutingnya yang menurutku liga antar kelompok umurnya yang belum serapi DBL. Belum ya. Ya, nah, kalau basket emang udah rapi. Ya tapi DBL swasta. DBL, kan? DBL. Itu juga swasta. Ya menurutku DBL tuh basket itu selangkah lebih maju kalau untuk liga antar kelompok umurnya. Baik di SMP, SMA, mahasiswa menurutku tuh keren DBL. Iya bahkan kemarin final di GBK Arena kan yang gede tuh. Yang ya, tahun bagus, lalu, yang bagus. full semuanya. Iya dan Indonesia harus mungkin ya sepak bola harus seperti itu. Yang aku lihat kemarin baru Ortus futsal. Ortus terus ada beberapa lainnya. Jadi kita itu penikmat. Kita belum berhasil mencetak pemain. Kita negara penikmat berarti ya? Kita negara penikmat. Kenapa? Karena banyak orang belum berani menggantungkan hidupnya main income-nya dari pemain. Iya, kalau kita bisa menjamin bahwa jadi pemain tuh income-nya jelas loh, career path-nya jelas loh. Aku yakin banyak pesepak bola handal yang akan muncul nanti dari bibit-bibit. Harusnya ya. Bener juga ya. Ya tapi emang ya kalau ngomongin bola dan basket, perkembangan basket pun sekarang di BL bisa langsung masuk ke kuliah, itu Liga Mahasiswa, Mahasiswa langsung masuk ke IBL. Itu ada jenjangnya sama kayak NBA. Jadi makanya aku tuh selalu berpikir, aku bilang sama teman-teman netizen bahwa aku respect sama timnas yang sekarang. Respect dia. Maksudnya namanya timnas, PSSI, ketuanya masih pengen ada hasil gitu loh. Tapi for me, bagi seorang pengusaha yang juga penikmat bola, aku pengen liganya yang diurus dari awal. Memang itu jangka panjang, bener. Liga itu jangka panjang, sangat panjang. Cuman bayangin kalau kita punya liga kelompok umur dari tingkat SD, SMP, SMA, mahasiswa, di-maintain dengan baik, maka industrinya akan jelas. Bener sih. Dan itu yang selalu dibilang, wah dokter tuh sotoy, jangka panjang, sustain. Ya tahu sustain tuh memang jangka panjang yang hasilnya nggak akan kelihatan. Nggak akan bisa dijadiin bahan kampanye tuh nggak bisa. Lo bener kan itu wajar. Bener. Namanya orang jadi ketua pasti akan hasil dong. Iya. Nih aku di zaman aku ketua hasil. Nah, aku nggak menyalahkan itu. Itu lanjutin nggak apa-apa. Timnas sudah jago lanjutin. Jangan dipotong nggak apa-apa. Tapi secara paralel aku juga berharap liga itu juga di-maintain dengan baik. Itu harapan semua orang juga sih. Nah kalau misalkan ketuanya nggak bisa, memang kesulit. Yuk apa yang dibutuhin apa? Karena aku pun ditawarin sponsor 2 kali itu nggak berani masuk. Karena ya itu industrinya belum jelas gitu loh. Aku lebih sering melihat pertandingan tanpa penonton daripada ada penonton. Iya bener sih, ntar tiba-tiba ada kejadiannya terus di... Tapi secara umum aku respect sama timnas. Cuman aku berharap ya liga dari kelompok umur ini tolonglah di-maintain dengan baik sehingga industri ini juga bisa menghasilkan orang-orang baru dan jelas industrinya. Ya industri sepak bola apalagi sedang berusaha untuk kembali lagi terbaik karena kemarin rame di Twitter tuh kalau kalian ingat yang Indonesia sama Malaysia persaingan timnas terus tiba-tiba ada fans Malaysia ngecengin Liga 1. Terus di netizen kayak gak apa-apa kok kita sadar kok liga kita di bawah kalian gituin. Langsung pada pasrah semua dan gitu. aku lihat itu di lari ya. Jadi teman-teman lari itu udah menjadi industri. Berapa banyak brand lokal yang hidup dari lari. Oh banyak banget. Nah dan berapa banyak komunitas yang terhidupi. Banyak banget. Berapa banyak eventnya. Banyak. Ya karena mereka grassroots-nya jelas, industrinya jelas, talent scouting-nya jelas. Iya gue bahkan atletik itu. Iya bahkan gue kalau lagi lari di PTIK nih yang di Wijaya kalau hari Rabu tuh pagi banyak anak-anak yang kayak anak SD kecil-kecil lari juga latihan lari. Karena jelas. Nah itu yang kita harap, itu yang kita suarain. Aku tuh care banget sama timnas. Wow respect. Bukan kita mendiskreditkan enggak, tapi tolong jangan lupakan. Jangan lupakan gitu loh. Iya, liganya. Terus banyak yang bilang, iya liganya gini karena supporternya norak. Beneran, kamu cari di Liga Eropa manapun, supporternya kayak gitu semua. Sama, fanatisme tuh kayak gitu semua. Anda belum lihat aja gebuk-gebukan PES Invader itu kalau di Eropa. Sama, bukan berarti karena mereka Eropa, mereka lebih baik dari kita. Sama, selalu akan ada yang seperti itu gitu loh. Pasti ada. Pasti, nah tapi kan kita maintain. Worst case-nya apa yang di-maintain dulu. Iya, banyak yang mesti dibenahin di Liga 1 tapi... Ya itu cita-cita. Kalau udah benar industrinya, baru mungkin aku bisa kayak, satu gua ambil. Sampai saking itunya, makanya sampai ada course-nya. Barcelona kan buka course. Iya, Barcelona tuh ini, dia tuh selalu ngirim email ke gue, innovation course-nya dia tuh yang bagus itu. Barca Hub itu gue ada sports analysis, football analysis, banyak lah pokoknya. Dan aku daftar yang sportnya. Iya, dan harganya gak mahal. Ya cuma 5 juta. Iya masih terjangkau lah online course semuanya. Kalau kalian tuh Barca Innovation Hub, gue nggak tahu pas ini keluar pas lagi Barca lagi mau bangkrut ya kan dia langsung. Dan aku daftar, aku bayar. Lu bayar? Begitu Barca menang 4-0 berarti itu ada inden, ada effort duitku tuh. Di 2023 aku belajar loh.
1 tahun aku ikut course-nya Iya, Barca. iya. Makanya bisa paham industri ini Iya, karena iya. aku ikut soft course-nya Barca Innovation Hub. Iya. Dan ternyata menang 4-0 lawan Madrid. Berarti ada impact duitku. Ini dia nih. Ini gue suka banget kalau Dokter Tirta nih udah ngegas gini, dan paling ikonik adalah kalau ngomongin Dokter Tirta ngegas ini zaman Covid, Dok. Itu Wah, norak itu sih parah sih, Dok. Nah, itu toxic sih. Itu menurutku yang namanya orang kan ada fasenya. Iya. Jadi kan fase manusia tuh pasti ada fasenya. Jadi 2018 aku ngegas perihal brand lokal. Punya terlalu sering berkonflik. Jadi orang yang beda pandangan kugas semua. Di Covid tambah parah. Wah, parah. Itu Parah. gue lumayan akhirnya ada yang kesel banget sama lo, Iya. ada yang kayak ya udahlah gitu. Jadi pada akhirnya kenapa akhirnya berubah? Ya akhirnya kita kepentok dalam suatu kondisi yang gue jarak jauh itu. Ternyata ya kita harus respect sama pendapat orang. Dan tidak setiap orang beda pendapat itu harus kita counter. Iya. Nah dari situlah aku mulai menghargai POV ya. Memang POV itu beda-beda. Iya. Dan ketika POV beda aku cuma punya 2 pilihan. Tak diemin apa tak reaksiin. Dan ketika aku mau reaksi sekarang aku lihat effortku seberapa keras aku harus mereaksikan. Betul. Gitu. Nah yang sekarang aku reaksiin itu biasanya tentang bola toh. Liverpool toh. Sama MU. Enggak, dah aku anggap tidak. Kalau tiba-tiba gue dicengin sama lu. Ngecengin doang, tapi kalau debat udah gak mau. Aku debat lebih juga ke enggak. taraf kasihan. Aku sekarang malah ceng-cengannya sekarang takutnya sama fans Madrid sama Arsenal. Kalau MU itu udah di taraf kayak kasihan. Sampai kapan sih lu mau kayak gitu ya? Udah kali. Enggak, udah. kalau menurutku Terusin. terusin gak apa-apa. Sampai tahun 30 itu akibat Anda arogan dan Anda sekarang kena balasan dari alam. Sampai tahun ke-30. Arsenal udah tahun 21 ya. Aku kasih tahu ya, Arsenal tahun 21 nih. Dan MU baru tahun ke-11. 11. MU akan 9 tahun lagi itu. 20 dong. Ya 20 tahun nanti juara baru jadi selama 9 tahun lagi Liverpool paling akan juara 1 lagi. Sama dong. Gak apa-apa, aku tetap sama jadi kalian gak akan bisa bacot 20 cerewet gitu. Ini gue suka nih. Gue suka banget. Kan kalian tuh ahli sejarah. Iya, Liverpool juga dulu gitu. Ya gak apa-apa kan makanya aku selalu respect kalian akan mengalami dilema fans Liverpool sampai anak kalian nanti umur 17 18. Iya, tapi emang zaman dulu ketika ketika United lagi jago-jagonya emang keluar-keluarnya ngaco sih, fans United tuh bawel banget. Kayak gue tahap di mana kayak menang nih MU ya udah kayak ya udah tuh. Sekarang tuh udah tahap di mana kayak Enggak iya. Kalian selalu bilang we won it 20 times. bukan gue. We won it 20 Bukan times. gue, Ya, orang lain. Treble nih bos, senggol nih bos. Ya, treble ya. Ya, treble. Ayo terusin. Ya, terusin. Begitu SFF hilang, modar. Makan tuh treble ya kan. Makan tuh sejarah. Jadi itu sampai kebencian sekarang taraf kayak terus kemarin kalah sama West Ham kan. Oh, itu mantep. Kalah lagi. Terus minggu depan lawan Chelsea, modiar. Habis lawan Chelsea lawan Arsenal, modiar. Iya, itu Anda akan nomor 17, yakin. Lawan Chelsea pasti kalah. Dan Anda akan bobol sama Mudrik, lihat tadi ya. Ya dipotong. Nicholas Jackson assist, Mudrik gol dan balik nanti Jackson ngegolin dan nanti Madueke ngegolin. Banyak dong golnya. 3-1. Yang ngegolin nanti gol bunuh diri. Oke. Gol bunuh diri nanti 1-0, nanti di comeback 3-1. Oke. Terus nanti lawan Arsenal kalah lagi 4-0. Dan nanti ketika kalian posisi 16, ya udah di titik itulah aku akan update. Gitu. Gak mungkin menang lah MU lawan Chelsea itu. Jackson ngegolin tadi. Kita lihat yang omongan Dr. Tirta. Gue suka banget nih Dr. Tirta nih emang. Prediksi gue 3 tembus semua. Ya. People ceng sih emang. Di mana sih mainnya? Old Trafford ya? Old Trafford. Nah malah kalah. Tapi kalau ini di kandangnya si Chelsea mungkin MU malah menang. Nah ini menarik nih. Kalian percaya gimana Bill? Ada fans Chelsea di sini? Jackson ngegolin. Iya Chelsea tuh serem loh mainnya sekarang. Iya serem dok, main menang lawan Newcastle 2-1. Ya ini obrolan kita nih pasti banyak dipotong-potong orang nih, pasti banyak banget nih. Tapi dari semua potongan video video lo yang dipotong, ada gak sih dok yang paling lu kesel banget, anjing kenapa dipotong yang gak jelas gini, konteksnya jadi beda gitu, ada gak yang lo inget? Semua edukasi kesehatanku tuh diedit jadi jual obat pelangsing. Hah? Anda belum tahu kan? Jadi di Facebook itu ada aplikasi terbesar di dunia. Facebook tuh liar kalau udah fanpage itu. Facebook tuh komunitasnya keren, pinter banget, bagus banget. Tapi iklanku beredar paling banyak yang diedit tuh di Facebooknya saya orang-orang tua. Yang bener loh. Ya jadi aku edukasi kalau nggak salah itu aku edukasi beberapa mengenai edukasi kesehatan. Tapi aku nggak megang apa-apa, megang gelas gitu. Terus jadi obat pelangsing. Mulutnya tuh udah jelas berubah.
Pakai AI ya. Terus yang kedua, aku tuh sering edukasi tanya jawab mengenai madu. Jadi netizen tuh tanya jawab mengenai madu, terus tak jelasin mengenai madu. Banyak nih, ada madu lambung, madu mata, ada madu murni. Aku jelasin beberapa, yang bagian ini di-cut terus aku seolah-olah ngiklanin. Nah kalau madu oke lah, masih proper ya. Iya tapi kalau udah pakai AI sih udah enggak sih dok. Ya, dan ini menurutku dangerousnya AI itu di situ. Nah awal mula aku reaktif. Sampai akhirnya pas tak lihat video yang tak report tuh udah 118. Lama-lama capek kan, kok report muncul lagi. Tapi akhirnya udahlah makanya aku sekarang mengedukasikan mengenai kritis. Karena event itu Dr. Tirta, kalian harus mendouble cek informasi itu. Iya. Jangan mengkultuskan. Jadi pikir logis gak si Tirta jual obat pelangsing? Logis gak? Orang ini olahraga, logis gak? Nah kalau gak logis jangan dibeli gitu loh. Ya tapi banyak banget orang gak paham kayak gitu dok, nggak nyampe sana otaknya dok. Terus yang kedua, aku itu yang pertama. Terus yang kedua, aku pernah diedit menerima cuci uang timah. Hah? Itu dan ada yang percaya asu di WA tuh. Aku bilang kalau saya terima cuci uang timah, saya nggak akan hadir di podcast orang untuk personal branding. Apalagi saya masih ngurus care. Itu loh. Ya, aku mending langsung beli rumah, beli tanah, mancing di belakang rumah. Financial freedom aku. Terus buat lapangan lari sendiri. Bener. Sama lapangan mini soccer sendiri. Bener. Nah udah gitu doang, sama mesin bola bisa tak tendang sesuka hati loh. Kok orang tuh gak logis loh. Kayak gini ya kawan. Ini ya si anjing nih harus tahu ya. Ini dongkol nih. Buat netizen tuh kritis. Kaya tidak seseorang itu bisa dilihat dari pos. Kalau dia masih nerima endorse, dia tuh masih butuh uang. Bener ya? Betul. Dokter Rita masih nerima endorse. Masih kerja. Masih. Nah kalau udah dia kaya banget, dia dapat uang triliunan, dia tuh udah financial freedom. Nggak nerima endorse, postingannya kemana-mana, hobinya traveling nggak jelas. Jadi kayak dikit-dikit mancing, nggak kelihatan cari uang. Itu udah level kaya. Itu punya triliunan, punya ratusan miliar. Paham? Ya, Betul. Anda tuh sering melihat saya di kereta ekonomi. Dan kereta ekonomi bener, kereta Progo masih ya kan. Oh iya pulangnya. Terus Garuda ekonomi. Iya. Orang kaya itu naiknya jet. Si anjing nih masih tanya loh. Orang kaya macam-macam masih nge-tweet. Elon Musk, iya tapi dia gak nerima paid promote monyet. Gak jual sepatu live TikTok. Dr. Tirta masih live TikTok jualan kangki. Mana ada orang punya 1 triliun nge-live TikTok? Gak ada. Artinya, oh ini Tirta masih butuh uang. Jadi gak mungkin dia. Itulah kritis. Sebenarnya kalau mereka kritis, separuh pertanyaan hidup tuh terjawab. Tapi masalahnya mereka tuh gak kritis. Kan dongkol ya. dia kesel beneran lo ngejelasin. Kesel kalau itu kesel. Karena tuh bisa di logika kayak netizen kok nerangin, Dokter Tirta nggak mungkin nerima hal kayak ginian, nggak mungkin dia jual obat pelangsing, orang dia olahraga, orang dia masih live TikTok, orang kaya nggak akan jual, orang kaya tuh yang sudah settle financial freedom itu nggak akan live TikTok jual sepatu kayak aku. Di belakang layar aja udah. Iya. Kelihatan. Ya paling mungkin dia tetap flexing, tapi flexingnya itu next level aja. Iya. Contoh flexing next level itu apa? Gimana? Koleksi tanaman. Anda tahu tanaman kaktus? Tahu. Yang mahalnya setengah mati. Tahu. Bonsai. Bonsai itu ratusan juta. Cuman foto tanaman. Temanku level crazy rich-nya tahu koleksi apa? Speaker. Kenapa speaker aja? Kau tahu speaker klub? Speaker klub. Speaker yang klub yang limited edition warna putih-putih. Itu speaker yang di klub-klub culture. Itu ratusan juta pak. Dan itu dipajang di rumah. Jadi fleksinya orang kaya financial freedom. Itu tak kasih tahu ya. Bukan mobil, bukan apapun. Speaker. Itu yang pertama. Lukisan. Iya itu pasti. Itu gak masuk akal. Tanaman bonsai. Iya. Bonsai itu gak masuk akal. Paling mahal berapa sih kalau bonsai? 400-500. Dan ada lombanya. Terus flexing kucing. Jadi kucing punya rumah. Hah? Nah, kamu gak percaya. Kamu cek Instagram Zack British Cat. Oke. Itu kucing biasa ya. Ya, punya kolam renang di rumahnya. Kenapa aku tahu? Aku tuh hidupnya sebelum tidur mantengin Instagram dan TikToknya Zack British Cat. Terus aku tuh bingung. Ada satu momen lihat Zack masuk rumahnya. Rumahnya itu ada AC-nya. Itu rumah kucingnya ada AC-nya. Terus keluar kucingnya, Zack mau renang. Terus pas nikah dia kawin sama bininya tuh Zack nikah dijodohin, dirayain. Gak itu levelnya kayak gitu. Itu di level orang flexing. Kalau nggak percaya Anda cek Instagram dan TikToknya Zack British Cat. Kucing macam apa punya rumah
Terus ada minumannya tuh auto coy. Minumannya tuh auto. Terus ada vakum auto. WC-nya auto. WC-nya itu loh makanannya. Makanan keringnya itu keluar otomatis. Dan ada kolam renang coy. Di belakang rumah kucingnya. Itu aku mikirnya. Wah si anjing nih. Terus ownernya tuh gak kelihatan. Si anjing kan kucing. Oh iya si kucing. Si kucing ini. Ownernya gak kelihatan. Akunnya verified Zack British Cat. Kucing verified. Kucing verified. Nah, dan kucingnya tuh nggak satu. Ini sebelum tidur lu buka gitu terus? Ya, itu level next. Menurutku level itu buat netizen itu level kaya sesungguhnya tuh. Temanku tuh update bonsai doang. Aku nggak bisa sebut bonsai. Terus lomba bonsai di Thailand, lomba bonsai di Jepang. Nggak perlu pengakuan udah lah ya. Enggak, mancing, Itu, gue pengen level situ tuh. mancing. Mancing iya. Tiap hari tapi. Dan aku kan bingung, aku sempat tanya, Om boleh tanya, nggak cari uang, aman, udah jalan perusahaannya, mancing. Mancingnya itu kadang di sungai, sewa yak sendiri, Iya, tahu, mancing, tahu. pamer ikan, balikin lagi. Oh iya. Om mancing kan ikan dibakar, enggak saya balikin lagi. Emang ada style yang gitu tuh, dia cuma ngambil, difoto buat apa namanya penghargaan Terus dibalikin aku lagi. tanya timku juga hobi mancing, tapi di Ciliwung. Benar, dia mancing, tapi mancing ikan kecil-kecil itu ada Iya. seninya. Mancing ikan kecil-kecil itu ada seninya. Tak tunjukin alat mancing itu ternyata ratusan juta juga. Mahal emang Dok, mahal. Nah kan nggak masuk akal. Iya sih. Ya nggak, maksudku tuh nggak masuk akal aja gitu loh. Levelnya tuh kayak aneh aja gitu. Iya. Terus speaker loh Pak, maksudku speaker loh. Dari sekian banyak, kenapa harus koleksi speaker ditumpuk di rumah yang mau dengerin banyak. Jadi aku tahu Soundhorek nih, Kita semua tahu Soundhorek, dan ada orang kaya di sana tuh koleksi speaker mahal, ditumpul dikumpulin. Kayak soundhorek jadi ya berarti. Ya nggak didengerin, cuma diliatin. Itu beneran sekaya itu beneran. Cuma ngeliat bentuknya doang kali dia. Dan itu Instagramnya privat. Karena dia temanku, aku tahu. Makanya aku tuh biar nih netizen nih tahu gak sih bahwa kalau aku masih terima endorse, Instagramnya nggak ada endorsean full. Pagi-pagi terus ketemunya sama desainer Jepang fashion. Pulang-pulang di Indonesia. Nonton acara fashion terus. Kan bingung ya. Setiap acara fashion ada nih orang, desainer juga bukan. Berarti kan circle-nya gila. Iya. Gak terima endorsean, gak pernah kelihatan kerja, tapi jalan-jalan doang kerjanya. Nah udah, level itulah ya aku menurutku, ya itu level kaya menurutku. Iya. Dan kita berharap bisa kesana. Bonsai, bonsai. Dia mesti gedek sih. Gak, itu temanku, beneran bonsai masalah. Gak kata dari mukanya gedek sendiri kayak bonsai lagi, kucing Aku lagi. tanya beneran, ini bonsai satu harga berapa kok? Tak jawab, 200 ribu juta. Ya kami 200.000 lah Dok, gila. Terus aku, Zack, bayangin biaya hidup Zack. Itu sama aja bisa ngidupin 4 orang pegawai gaji UMR. Kucing coy, harga diriku cok. Kucing loh, aku makan dada ayam aja tuh nyetok dada ayam cari kucing. Aku iseng lah beli satu. Biar ngerasain beza kan. Beli beza yang pedigree. Kayak apa sih rasanya punya kucing kayak Zack gitu kan. Makannya dikasih wet food gak mau. Maunya dada ayam boneless. Kalau gak dada ayam direbus dia dilepeh. Makanan keringnya gak mau milih. Mahal ya. Stres dikit rontok bulunya. Beza tuh mahal. Makanya aku bener dengar dokter hewan edukasi di Twitter. Intinya kalau kamu mau pelihara kucing, anjing dengan kawan, pastikan kamu punya uang untuk membiayai itu. Karena gak murah. Ya. Nah kalau lukisan aku udah sering. Aku pernah ke Arjok. Aku beli lukisannya Robi Duyantono. Kecil-kecil. Itu paketan. Ada yang gede lukisannya. Sold out. Udah sold out di pameran. Harganya 360 juta. Dan pas ku tanya, ya emang kaya. Dari situ aku mikir memang mereka beli itu karena pengen duitnya kebanyakan, jadi tax planning kan. Nanti kan ditanya terus pasti sama OJK kok punya duit sebanyak itu gitu loh. Maka dihabisin buat beli lukisan, sofa gak jelas. Beli Speaker, sofa juga. Sofa juga 200, 300. Karpet juga dengan karpet mahal tuh. Iya, karpet juga ada. Tapi sofa ini gak masuk akal. Soalnya aku tuh pernah lihat orang macam apa sih yang beli. Kan di Sudirman ada galeri interior. Iya, tahu. Da Vinci bukan? Iya. Ternyata memang sofanya paling murah 20. Sale buy one get two 38 juta. Gorentok cilik loh. Asu. Ya bagi kita yang hidupnya warga mah kagak masuk Nah itu akal. makanya aku bilang, aku tuh masih logis. Kalau kita masih berpikir logis dalam membeli sesuatu, itu belum kaya. Ya. Nah, ini buat netizen. Kalau kamu masih logis dalam membeli sesuatu,
itu kamu belum kaya. Level kaya financial freedom, kamu beli aja udah nggak mikir. Tuh. Nggak jelas. Tuh, Nggak jelas belinya. Dengerin kata dokter Rita, tapi ini kan lu tadi bilang setiap tidur dengerin nonton si Iya, Zack itu Zack. kan. Dan karena gue kerja bareng lo ya, misalnya kita tag bareng di Speak Bola di Vindes itu, Ah. gue baru sadar lu juga sangat aware dengan komen-komen orang. Oh iya betul. Dan kemarin lu sempat cerita sama gue, lu juga punya tim Tim. belakang layar yang juga ngecek Ah. semuanya gitu. Itu emang lu persiapan gitu, tapi emang apakah lu baca, karena gue ngeliat lu berapa kali ngebales komen orang-orang juga. Oh karena gini, ini kan bagi aku sempat debat sama Vidas sama orang-orang kenapa setiap komen harus dipantau. Itu ada teori bisnisnya. Oke. Jadi gini, cara mengetahui kita baik atau buruk sebuah perusahaan adalah dari komplain manajemen. Oke. Jika komplainnya itu less than 5%, perusahaan lu keren. Oke. Ngerti ya? Kalau kita lempar ke personal branding, ke sebuah konten itu adalah produk yang kita deliver. Yeah. Produk kita konten. Uh-uh. Kalau komennya 95% puas, produk kita keren. Oke. Oke ya. Nah kalau ternyata dari UGC, komentar netizen itu UGC, User Generated Content. Yeah. Jadi mereka secara organik ngetik Yeah. ketidakpuasan, itu berarti ada masalah. Oke. Itu sama kayak Dokter Tirta. Kenapa Dokter Tirta dari rambut pink bisa berubah? Karena too much hater. Oke. Satu komentar hater itu normal. Oh berarti memang dia jelek aja, memang santai aja. 1000 komentar berarti aku yang bermasalah. Jadi aku menganggap bahwa komentar netizen itu penting bagi seorang konten kreator untuk merefleksikan kontennya itu bener apa enggak. Nah. Jadi aku enggak setuju sama orang yang bilang bahwa kenapa komen harus dibales. Karena di Susan Care, kita telat balas chat 2 menit, itu bisa kena komplain. Oh gitu? Oh iya. Jadi ada kesenangan, ada apresiasi ketika netizen itu dibales sama idolnya. Iya sih benar. Ketika seorang netizen mengeluarkan effort dan kuota nonton YouTube dan komentar, harusnya pemilik channel tuh komentar, mereply untuk mengapresiasi, dan itu senang mereka. Thank you udah diapresiasi. Dok, gitu dok. Tapi jangan typo. Dan aku tuh gaji 6 orang buat untuk seleksi komentar tersebut. Lu mau ngajarin admin kita Waldo untuk supaya nggak typo nggak? Waldo sering banget typo. Harus. Jadi admin typo. Aku tuh sampai punya akun media namanya Peng. Ya tahu gue Itu yang khusus untuk mereply netizen dan mendata pertanyaan netizen apa yang harus dibahas di YouTube, mitos faktanya. Jadi haters tuh ada 2 kemungkinan. Dia memang pure benci banget sama lu karena memang lu rese. Kedua, dia mengeluarkan opini hate speech supaya di-reply. Caper. Dan itu normal. Karena itu part of the risk karena lu jadi konten kreator. Apalagi zaman internet sekarang. Nah sekarang kita memiliki kondisi. Kita membaca komentar. Kita memiliki filter mana komentar yang direaksikan, mana yang tidak perlu. Nah kita lihat dulu kalau di Twitter ada orang langsung hate speech, tak blok. Oke. Tapi kalau dia komentarnya masuk akal, ya masuk dong. Oh berarti kita harus perbaiki. Gitu. Ya benar juga ya. Nah kenapa kalau Dokter Tita bisa jadi bahas bola terus? Ya karena netizen yang komentar, oh aku harus bahas ini, 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 aku harus bahas ini. Jeblok. Makanya di live react-nya Timnas yang di Koci, aku bisa ngimbangin. Itu ya karena netizen yang komentar di sepak bola. Aku baca kan semuanya. Maka kan? aku tuh gak suka hit and run. Kita buat konten terus komen gak dibaca. Oh gak bisa. Itu alasan kenapa IR-nya Dokter Tirta di medsos tinggi terus. Karena aku balesin mereka. Bener purely balesin. Karena itu bagian part of the risk our job gitu loh. Iya benar. Kalau lu gak mau balesin komentar netizen, ya jangan jadi konten kreator. Jadilah selebritas. Beda. Kalau selebritas dan artis, memang dia kan seni peran. Iya. Jadi mereka tidak ada kewajiban untuk membalas komentar netizen. Kenapa? Karena job mereka tuh di seni peran. Iya. Tapi kalau kita sebagai konten kreator, mainly job kita itu adalah netizen. Kalau kita tidak bisa membalas komentar mereka, ya udah gak usah dibalas. Tapi kalau komentarnya menarik ya dibalas. Karena itu sebagai part of our apresiasi kepada mereka. Dan komentar-komentar terbaik itu bisa tak pin. Coba lihat, aku post hari ini foto OT di Liverpool. Iya tadi gue udah. Udah 500 komentarnya. Terus lu balas gak nanti 500? Balas satu-satu. 500 ya? 500 ya. Dol balas dok kalau ada komen di 500. box to box. Dan itu tak balas. Akhirnya yang terjadi apa? Orang akan semakin berlomba komentar. Iya sih. Ya kan? Komentar terus. Akhirnya apa? Brand seneng dong. Sekarang kalau kamu brand, kamu mau endorse KOL. Followernya 3 juta. Like-nya dikit, komentarnya cuma 15. Yeah. Mau endorse? Nggak mungkin lah. Nah, kalau komentarnya 1000 mau endorse gak? Iya. Nah, terus netizen dilibatin dong. Netizen komentar doang. Makanya aku sering bagi-bagi giveaway, bagi sepatu, bukan uang, produk collabsku. Kenapa? Karena apresiasi biar mereka tuh komunikasi terus. Pertanyaannya tak bales. Iya. Dipikir DM-ku tuh gak banjir. Aku tuh sering DM-DM sama netizen. Iya bener loh. Beneran.
Beneran sana dem-deman di request. Nih, lihat nih. Gak percaya ya. Gue percaya, Dok. Nih ya, request. Buset. Nih ya. Nih. Kita lihat. Nih, ada foto bareng. Yang udah balas, Dok. Yang udah pakai balas tuh nih, nggak jelas ya. Di Kita lihat. dalam. Bimo. Depok di mana, Dok? Follower 657. Depok Sleman, Mas, bukan Jabar. Terus ini ada orang ngasih tiba-tiba tak DM-an tiba-tiba ngasih ke meja. Mas, aku nggak ada uang buat endorse, tak kasih ke meja. Ini alamatku, dah sampai, makasih. Dah, gitu doang. Ini follower 500. Ada lagi Anwar Samsudin ketemu di gym. Dok, aku kemarin mau ketemu di gym. Dia motoin mobilku lewat tuh, motoin mobilku lewat, terus DM-an. Dah kayak gitu-gitu doang. Karena apa? Itu part of apresiasi karena kita merasa apa namanya kenal gitu loh. Iya, jadi dekat. Jadi dekat. Ya itu kenapa di Twitter bisa. Nah makanya aku tuh agak beda pandangan kayak kenapa sih kita harus balesin komentar netizen? Lu cari duit dari mereka. Masa lu nyediain waktu dikit buat balas komentar nggak bisa? Nah, kalau gitu ya jangan cari duit dari kan kenapa? Ya kan kita terima endorse kan cari duit dari like. Iya betul. Yang like kan mereka. Iya engagement juga kita kan. menjual engagement kan netizen. Masa betul. kita nggak bisa ngasih komentar? Nah pelajaran penting banget buat gua dan juga kawan-kawan di box to box. Itu yang di YouTube Speak Bola kalau nggak ada netizen nih, aku nggak akan bisa diundang Koci loh. Iyalah. Coach itu ngundang aku tuh 3 kali loh. Iya, tahu gue. 3 kali dan itu karena aku memperhatikan komentar netizen. Oh, netizen tuh suka aku ngegas pas ini. Oke. Yang kemarin bahas Liverpool, itu bahas kesehatan, ceramain coaching kenapa suka makan garam. Makanya hobi marah-marah karena ternyata dia kalau malam makan tahu garam. Ketahuan ada kemarin. Masa cemilan jam 11 malam tahu garam. Sama Coca-Cola. Ya, terus pas tak ceramain kesehatan tuh di pikiran. Nah, dase, Cuk. Menarik banget obrolan ini lebih banyak Tirta yang ngomong dibandingin gue ya, tapi ya kan lu host. Iya, tapi kan makasih banyak lo. Tapi sebelum kita menutup episode kali ini, gue mau bermain sama lu nih Dok untuk main This or That sebagai penutup. Jadi lu tinggal pilih aja. Nanti kalau mau dikasih alasan juga boleh ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus lu jawab. Oke Dok? Yang pertama, Steven Gerrard atau Mo Salah? Gerrard lah. Gerrard. Kepleset pun tak dukung itu. Kesetiaan bukan karena trofi itu. Gerrard kalau bisa ager. Sekarang jadi pengusaha sedot WC. Sedot WC. Laku tapi itu dia. Yang kedua, lari pagi atau nge-gym? Berat. Aku lebih ke nge-gym. Nge-gym karena aku kenal lari dari gym. Oke. Gym dulu. Gym dulu baru lari ya? Ya gym dulu aja. Lari bisa sore tengah malam gak apa-apa. Tapi gak ngobrol lari malam gitu Dok? Gak apa-apa saya pernah. Asal gak di tengah jalan aja. Ya saya juga tahu. Tapi ada do's and don'tnya gak sih kalau lari malam gitu? Kan orang bilang bahaya olahraga malam-malam gitu. Ya dipegal doang. Tapi kesehatan bukan masalah. Oh kalau kesehatan sih gak masalah. Gak masalah yang penting kerja hariannya normal. Oh yang tadi lu bilang gitu Ya ya? kalau kerjanya parah misal dia bangun kerja dari Depok. Dia rumah di Depok naik KRL. Kerja di SCBD. Olahraga malam, sakit jantung mati tuh. Kasihan kalau gitu. Nah kalau lu udah kerja di KRL, kerjaan KRL apalagi turunnya Manggarai, udah lu tidur aja Senin sampai Jumat. Itu udah kardio sendiri ya? Udah berat itu kerjaan lu. Hitungannya udah berat. Nah Sabtu Minggu olahraganya, nggak apa-apa itu. Selanjutnya nih Dok, main film atau punya acara sendiri di TV? Nggak mau dua-duanya aku. Nggak mau dua-duanya? Karena aku pengen dikenal sebagai konsultan. Oke. Konsultan atau sosok yang memang kayak gini, bahas bola atau apapun. Main film tuh kalau sebagai figuran lucu-lucuan. Cameo gitu. Cameo mau. Oh ya. Ngegas orang gak jelas gitu. Misal bintang pisang enggak, misal cameo-nya gini, misal judulnya The Raid 4 itu. Terus ada Iko Uwais. Anjing lu anjing lah, aku pengen gitu aja. Ngancing-ngancingin tokoh utama terus ditembak mati gak apa-apa. Dipenggal. Berarti lah. Mati. Tapi yang penting ada adegan aku marah-marah ke tokoh utama. Oke. Misal mukul, nampar Medok, plak, enggak, tapi tak rekam. Emang lu demen ngegas, kenapa sih Dok? Anarkis aja emang orangnya. Gimana ya? Tuh kan dia gak bisa jawab. Masalahnya anakku gitu, gimana ya? Ngegas itu karakter. Sebenarnya itu gara-gara kebiasaan di puskesmas. Loh, kenapa emang? Dulu sebelum puskesmas aku nggak ngegas ini. Kenapa di puskesmas jadi ngegas? Jadi di puskesmas Turi ya, itu pasiennya unik-unik. Oke. Ada mereka tuh rata-rata tensinya tinggi-tinggi.
Diceramahin nggak mau. Oke. Jawaban paling simpel, diet radiat yo tepati yo dok, cocote. Lama-lama 1-2 kali dongkol. Heeh. Ternyata ketika aku ngegas, mereka dengerin. Oh gitu. Jadi aku berhipotesa, semakin aku menjadi dokter galak, pasien tuh dengerin. Ya udah kebawa sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi beneran aku tuh dulu nggak ngegas. Teman-teman FKUG bisa menjamin. Tirta tuh Hudi tuh, aku panggilannya kan di kuliah tuh Hudi sama Tirta, segenta-genti lah. Karena ada yang namanya Tirta juga, jadi dipanggil nama belakang. Itu aku ngegas kalau soal main PES. Kenapa? PES 2010 2013 sering berantem soalnya kalau kalah. Judi lu ya? Enggak main PES. Iya judi ya, lu judi Enggak. ya? Enggak judi, bener-bener kalau kalah tuh enggak terima, enggak boleh kalah. Anjing. Terus main-main mulu sampai menang. Sampai menang. Pokoknya kalau lawanku menang, main lagi. Sampai aku menang. Sampai subuh. Sudahlah Hud, sudahlah. Main lagi. Nah, itu. Tapi soal kesehatan tuh aku bener-bener formal. Baru pas di puskesmas. Kedongkolan itu di bulan ketiga aku udah mulai lepas. Oh enak ya, maksudnya jadi nyaman nih ngegas ya? Ya, karena ada tanggungan pasien itu. Ya sama kayak gue ngomong berak dok. Enak banget kalau ngomong berak. Anda kan belum pernah Berak ketemu lu. pasien ngeyel kan. Enggak lah, bayangin tensi udah 180/100. Itu udah hipertensi stage 2. Kalau diterusin itu pasti stroke. Masa sumpah disuruh kurangin garam, diet rendah garam, jangan banyak minum. Aku kan ndak asin, ndak enak ya dok. Sudah. Itu lebih ngegas dari koci loh. Ya akhirnya kan kayak, wah ini baik-baik ndak bisa ya. Ngegas. Ya wes no nek sampai jenengan mau mati ngapain ke puskesmas tak gituin. Diem loh kok dokter gitu. Lah jenengan mau mati kok udah dinasihatin ngeyel. Kalau mau sehat dengerin saya, kalau enggak keluar aja. Ngapain habis waktu di sini? Buang-buang waktu. Sana panggil Andrian. Ya dok ampun dok saya. Nah, ternyata setelah digituin mereka tuh diet sehat karena takut dimarahi dokter. Itu beneran di puskesmas Turi. Wow, pasien di desa itu lebih keras kepala dari kota. Masalahnya mereka umurnya lebih panjang. Iya benar juga ya. Bapak saya rokok cengkeh 100 tahun hidup. Sok ceramah kamu. Wih, asu. Bapakmu ki urip 100 tahun. Kowe ki urip ngopo? Bapakmu di tanah, kowe tanah ra duwe. Ya dok, saya berhenti ngerokok. Iya. Lu tapi kangen gak sama orang? Misalnya lu pernah ketemu mereka lagi gak? Sering aku kalau di Jogja, aku pasti setahun sekali nyempetin ke puskesmas Turi. Ketemu Dan orang-orang. pasiennya gitu-gitu terus. Gak ada perubahan. Gak ada perubahan. Kayak diturunkan, diwariskan. Oh. Jadi makanya hidup di puskesmas itu akan ngebuat kamu down to earth. Makanya kan orang di Twitter bilang, dokter kalau bahasa edukasi kesehatan yang jangan abu-abu dong, hitam dan putih. Bego, kau kalau ke puskesmas kau gak akan bisa kayak gitu. Gak akan kau bisa gitu. Puskesmas tuh orang harus down to earth. Iya. Contoh mie instan. Kita ceramah mie instan, tiwul gorengan. Ya adanya itu. Gimana kita bisa ngontrol? Iya juga sih. Aku pernah loh, pondok pesantren. Datang puskesmas 10 orang. Duitnya tuh cuma Rp2.000. Wah, sudit kurung ewu. Tapi ada BPJS, ya wes. Semua kutuan. Skabies, gatal selakangan. Hah? Ngapain anjir? Karena gini, jadi kalau di pesantren itu kasurnya kan bareng-bareng semua. Itu rentan kena skabies karena lembab dan kutunya loncat-loncat. Aku udah bilang nih kasurnya yang kudu diresiki. Ah, ribet dok, mending kesini. Gratis, murah BPJS daripada ngurus kasur. Serakang. Jadi mereka tuh mending ke puskesmas rame-rame, nggak bayar, dapat obat daripada ngurus kasur. Makanya aku langsung tahu begitu ada anak asrama atau boarding atau pesantren itu pasti keluarnya 3 kalau tinggal bareng-bareng asrama boarding gitu. Gatal-gatal selakangan, jamuran gatal selakangan dan kalau flu barengan semua, mencret barengan. Terus kamu edukasinya gimana? Kalau gitu, gak bisa. Makanya kita tuh kalau edukasi ke warga itu harus down to earth. Tidak semua apa yang ada di Twitter tuh bisa masuk ke mereka. Belum tentu. Angel pak, beneran susah. Tapi ketika sembuh, mereka tuh ingat, dokter ingat saya. Enggak, gitu. Aku loh dok yang kamu tolongin, ini ada oleh-oleh. Jadi pas lebaran biasa aku banjir dapat pisang, telur, ayam. Jadi aku pas lebaran kalau di puskesmas pulang bawa makanan. Ya itulah sesuatu yang memori yang aku gak bisa ganti. Nah karakter ngegas di puskesmas kebawa sampai arang. Nah itu tuh kenapa kita ngegas. Lanjut oke. Lanjut. Ya nih, Solo atau Yogyakarta? Jogja saya. Agak lama tadi. Saya Karanganyar kok. Karanganyar, Nah, iya. saya Solo Coret, saya Karanganyar ya. Kabupaten Karanganyar, rumah saya Fajaridah. Karanganyar. Jogja. Oke. Jogja itu memorable bagi saya karena orang-orangnya tuh nongkrong ngewong ke wong. Jadi gini, di Jakarta sabar mas, mau 50 menit.
Babi. Saya tuh narsumnya. Saya yang punya, mau saya ngomong 2 jam juga sesuka saya. Babi. Nabil ini gak disepik bola gak di sini. Sok-sokan disiplin anjing lah. Fans Chelsea kantil. Kalah aja belagu. Jengkel saya. Tadi saya malah. Ini Jogja dong. Jogja itu orangnya ini beneran uang king uang. Jadi ketika saya di Jakarta, saya tuh pernah lari di FX, di stop. Hanya demi foto. Aku tahu kalian tuh, aku tuh tidak merasa aku figur. Gitu ya. Aku merasa ya aku orang normal, followernya banyak. That's it. Aku cuma suka edukasi. Di Jogja, aku mau ngangkring dimanapun, aku mau ngopi dimanapun, aku mau makan dimanapun. Gak ada yang tiba-tiba aku lagi makan di stop. Terus, Dok foto bareng, gak ada. Mereka beneran foto dari jauh, ya. Terus ngobrol, gitu loh. Kayak kemarin yang satu lokasi itu ngopi, salaman, kayak kondangan. Itu pure cuma pengen salaman. Gak ada yang kayak, ayo dong foto, semua gak ada, ngobrol. Jadi di Jogja tuh aku tempat di mana orang tuh memandang aku bukan dari follower. Orang tuh memandang aku ya ini Tirta yang dari 2009 kuliah di sini, usaha di sini, berkomunitas di sini. Warga lah ya. Jadi menguangke aku dianggap warga pada umumnya. Iya, karena waktu itu gue sempat lari sama lu bilang pas kita di PTIK tuh, wah ini orang enak nih, kita mau minta foto, nunggu gue berhenti dulu. Itu. Di GBK lu lagi lari tiba-tiba orang bang foto gitu. Lihat sendiri kan, nunggu aku lari dulu, selesai baru foto. Di Senayan itu aku pernah di stop. Ya kan takut Pak. Lagi lari, naik motor, seret, foto bang, anjing kan. Anjing naik motor. Beran. Itu aku saksinya teman-temanku. 7 orang lagi lari aku nemenin temanku kemarin tuh 6 orang lari. Yang aku post, yang di foto you. Naik motor. Dokter Tirta! Naik motor jeng. Di samping jalur sepeda, teriak di Sudirman. Dokter Tirta! Temanku sampai, wah fansmu ngawur pak. Ngawur pak. Sampai depan. Dokter Tirta! Foto dulu. Sereng deh. Ya kan namanya orang paranoid kan. Ya maksudku gini loh. Aku tuh lari di lintasan yang sama. Setidaknya biarkan aku melakukan aktivitasku dulu. Nah kalau yang di Jogja tuh aku lagi rapat. Rame nih kopi. Tahu. Selesai rapat baru izin dok, izin foto ya. Nah nguangke aja gitu loh. Aku tuh bukan artis. Aku tidak pernah merasa diriku artis. Kebetulan followernya banyak dan hobinya bacot. Dan edukasi itu karena aku tuh otaknya penuh. Kau gak tahu penuh. Udah kerja ngurus klinik. Ngurus toko, ini akhir bulan ya, stres nih. Ngurus gajian, ngurus toko, evaluasi laporan, klien, blang. Otakku penuh tak lampiasin ke medsos demi konten. Nah, kontennya kebetulan viral, ya udah. Nah biasanya ke Nabil. Nih kalau ini ngeselin ini. Udah dibilang kemarin bintang tamunya jangan serius. Giliran view jeblok disalahin. Gak ikutan. Kesel saya ini. Aku gak ikutan yang itu. Kita sebagai talent. Lanjut. Oh lanjut, udah boleh dibahas ya. Jangan dok, teman. Tadi bercanda, Nabil baik orangnya. Baik banget. Lanjut tadi dok. Sneakers atau jersey? Sneakers, karena kalau gak ada sepatu aku gak bisa dapat uang. Sneakers favorit lo apa? Yang paling. Itu beda-beda per era masalahnya. Ya, atau enggak gini. Dulu pas kuliah, gue pengen punya sneakers ini. Gini deh, yang selalu tak beli, bahkan rusak aja dibeli terus. Ada 3. Yang pertama Vans Old School. Lucu ya. Itu enak. Itu udah ganti 6 kali beli itu terus. Warnanya bentuknya sama semua kan? BW semua. Sama gue juga beli. Mau dibilang KW juga apa peduli ya. Memang enak itu, memang sepatu enak. Terus sekarang yang tak pakai terus Axis Kayano Gel 14. Karena itu sudah tua jadi jalan kaki pakai itu enak. Yang ketiga tuh malah sendal hijack. Aku beli itu udah 3 kali. Dari 2013 sampai sekarang udah beli 3 kali. Dan artikel yang gitu itu terus Alto namanya artikelnya. Sama-sama aja karena nyaman aja kan. Nyaman. Ya, itu tiga yang paling ku beli, sisanya buat koleksi aja. Ya sama aku beli fansnya itu mulu aja sama. Old school sumpah. Old school tuh kayak emang enak buat harian aja. Ya karena kan kaki gue juga bentuknya lebar di ujung. Jadi kan kalau fans kan agak ngelebar. Ya makanya jidat lebar. Ya rezeki juga lebar, amin. Hati lebar, sabar. Amin, sabar. Sabar kan. SMU. Terakhir nih dok, You Never Walk Alone atau Bhinneka Tunggal Ika? Kesetiaan negara tidak bisa digadai. Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila di dada. Iya. Tapi tetap you never walk alone. Loh, karena kan warga Indonesia tidak bisa berjalan sendiri. Gitu. Makanya Indonesia tuh mirip Liverpool.
You never walk alone. Iya, berjalan tidak bisa sendiri. Oke. Iya, tidak pernah arogan. 30 tahun tanpa trofi tetap setia. Oke. Nah, sama kayak timnas. Heeh. Nggak juara-juara pun tetap setia. Nah. Gitu. Iya. Kalau Anda kan glory hunter. Gue lagi kena. Gak ada trofi, ganti pelatih. Itu bukan Glory Hunter, emang udah mesti diganti dong. Oh gitu. Tuh, terus ntar dicari nih premisnya dia nih dicari. Ntar pas lagi ngetek sebaik gue disikat nih gue sama dia. Nah, nih, dan kan. ini udah kelihatan dia tuh berubah-ubah. Tuh. Ya nggak stabil. Fans MU satu ini sama kayak apa tuh? Panji L Studio. Panji L Studio tuh yang terjebak kalau syuting sama Koci di studio terus gak pernah diajak-ajak keluar. Jadi Panji Suryono. ya Panji L Studio nyebutnya. Dua orang ini tuh sama. Giliran menang, sok bijak. Kalah, percaya proses. Kalah terus, out. Opo lo. Kalian tuh konsisten. Kalian tuh mau ETH, stay apa enggak. Udah gitu aja gitu loh. Kalau saya stay terus aja, karena lucu. Kalau bisa kita sepakat, kasih MU tuh satu trofi aja. Tapi jangan UCL IPL. Dah, UCL IPL UEL jangan. Kita sepakat, wah MU final, udah kalah aja. Biar ETH tuh stay terus 10 tahun. Ya sudahlah kalau begitu. Sampai pemain Ajax tuh dibeli semua satu akademi. Muhammad Kudus, Gravenberch dibeli semua. Itu kayaknya nggak akan juara IPL. Ibrahimovic kan yang mau balik lagi nih. Ibrahimovic. Gosipnya Totti mau balik dari pensiun kan. Itu kayaknya bukan mau bela tim Serie A. Bela MU tuh. Karena ada kesulitan. Jari Litmanen juga udah bela dari Ajax. Jari Litmanen. Wah anjir lawas banget cuk. Kalau saranku ini, kalian tuh krisis leadership. Udah. Kalian nggak ada status orang yang layak galak jadi kapten, gak ada Van Dijk, gak ada Van Dijknya di sana tuh, gak ada Roy Keane-nya, makanya kayak orang tolol mainnya. Kalau kalah kayak orang tolol. Harusnya tuh jabatan dipegang Bruno Fernandes, tapi Bruno juga ikutan tolol. Harusnya Evans yang garap, tapi Evans juga ada tuwek bangkotan. Kalian harus mencari sosok kayak Roy Keane. Ya. Dah. Ya, ada lagi dok mau ditambahin buat fans MU? Nggak apa-apa, sabar aja cari sosok kayak Roy Keane. Maka MU akan bisa kembali. Selama kalian tidak mendapatkan sosok kayak Roy Keane, nggak akan kalian bisa juara. Sulit. Liga ya, kalau cup kan beruntung. Kemarin City mabuk, menang kalian. Ya kan, mabuk. Hangover kelamaan sih emang. Tahun ini pasti dapat trofi lagi, Carabao minimal. Iya dapat lah. Nah, semoga ya. Bismillah. Dokter Dira, thank you banget loh. Ya, Obrolan makanan saya mana? Udah nyampe, mesti kita makan dulu. Bajingan ini gak dikasih makanan. Tadi orang udah ngetek duluan. Oh, enggak. Sampai jumpa di Out of the Box episode selanjutnya. Bye-bye.